Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Tadi pelajaran apa tadi? Sebelum lupa. Salat dua, Pak. Oh, salat dua ya tadi ya. Oke. Kalian hari ini pelajaran apa? Akidah. Sebelumnya Bapak absen dulu. Ini kelas 7. Bapak absen dulu. Sekarang tanggal berapa? 22. Alhamdulillah kalian masih ingat tanggal ya. 24 kan? Ya. Nanti dia ada Apa? Aditya Naufal, Hadir, Pak. Ahmad Azhar, Aiman ada, Alif Rasa, ada, Afif, Fadil, Hadir, Pak. Fahmi, Hadir. Fares, Hadir. Emarsyad, Hadir Pak. Evan, Hadir. Atul, Hadir. Nahla, Hadir, Pak. M. Rafka, Hadir. Akhtar, Hadir. Azam, Hadir. Razin, Muhammad dan Nabila, Hadir Pak. Naufal, Hadir Pak. Batarian, Raja. Hadir, Pak. Alhamdulillah berarti hari ini hadir semua ya. Ya, Pak. Semoga sehat semuanya ya. Baik, hari ini akan melanjutkan pada agama. Kalau sebelumnya materi apa sebelumnya? Iman pada apa yang didapat dari iman kepada mereka atau pengertian malaikat ada yang tahu? Terbuat dari cahaya Pak. Terbuat dari cahaya. Makhluk yang tidak bersalah. Makhluk tidak punya salah. Cakep. Pak. Malaikat itu makhluk yang tanpa nafsu. Good. Malaikat itu makhluk baik. Makhluk gaib. Nah, cakep. Malaikat itu mulia Pak. Makhluk yang mulia, yang setia. Itu malaikat. Malaikat Terbuat dari cahaya. Malaikat itu makhluk yang bisa mengerjakan tugas seberat apapun. Itu malaikat. Ya, oke, berarti kalian paham ya, insya Allah ya. Oke, hari ini masuk ke pembahasan baru ya, yaitu adab sehari-hari. Ini berhubungan dengan akhlak. Ya, oke. Sebelumnya Bapak sampaikan mengenai tujuannya untuk apa tujuannya ya. Ada kebersihan.
ada makan dan minum. Oke. Tujuannya kalian harus tahu apa sih tujuan mempelajari adab sehari-hari. Apa kira-kira tujuannya? Agar tahu aturan-aturan sehari-hari, Pak. Agar tahu aturan dan adab sehari-hari. Alhamdulillah. Oke. Sini Bapak sampaikan untuk tujuannya ya, tujuannya. Gimana? Ya, tujuan daripada pembelajaran adab sehari-hari supaya kita tahu ya bagaimana adab makan dan minum yang terbaik menurut pandangan Islam. Dan Islam mengatur itu semua, mengatur makan minum sampai tidur, sampai mandi, masuk WC, semua diatur dalam Islam. Nah, hari ini kita fokus adab sehari-harinya adalah adab makan dan minum. Oke, sebelum masuk ke pelajaran supaya lebih konsentrasi kita speaking ya. Pastinya speaking yang berhubungan dengan makan dan minum. Oke, Bapak akan pikir sendiri. Kalian ikuti komando Bapak. Ketika Bapak beri isyarat ini, kalian bilang makan. Ketika Bapak isyarat kayak ini, minum. Ketika Bapak mengenai isyarat ini, kalian duduk. Paham? Bisa diperhatikan? Bisa. 1, 2, 3. Keluarkan suaranya. Yang tidak keluarkan suaranya akan kena sanksi. Siap? Siap. Makan, duduk, minum, makan, duduk, minum, makan, minum, duduk. Oke, tangan bersama. Semuanya ya. Itu. Sekarang game yang lain biar kalian semuanya fokus. Ketika saya bilang pagi, kalian tepuk tangan sekali. Siang, sore, kalau malam gini aja cukup. Yang salah ke depan, yang salah. Berarti belum konsentrasi untuk siap belajar berarti, ya kan? Oke. 1, 2, 3. Siang, pagi, sore. Yang tidak tepuk tangan di depan. Yang tidak tepuk tangan. Harus kompak dong, harus siap. Malam. Wah, ini seperti konsentrasi semuanya nih. Pagi, malam. Oke. Silakan sini ke depan, ke depan. Ke depan. Ini speaking, nyantai aja, nggak usah nggak usah tegang, supaya cair. Sekarang hukumannya kamu doain teman-teman yang ada di sini semuanya, doanya yang positif semuanya. Oke, mulai. Ya Allah, semoga teman-teman saya bisa semua ya Allah. Amin. Semoga Pak Muhammad naik gaji. Amin. Semuanya kelas pintar gitu doain. Oh, so pintar. Amin. Semoga doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap belajar, siap? Siap. Hanya suasana masih belum konsentrasi kayaknya. Oke. Pagi. Yang tidak tepuk tangan ke depan. Siang. Malam. Malam. Pagi. Sore. Pagi. Malam. Saudara lagi ini.
doanya yang positif doanya ya. Jangan yang negatif-negatif. Ayo. Ya Allah, semoga teman-teman yang ada di sini jadi anak yang soleh. Amin. Dan semoga Pak Muhammad naik jabatannya. Dan semoga semua yang ada di sini di akhirat nanti kita dimasukin ke surganya Allah. Terima kasih doanya buat saya juga doanya alhamdulillah ya. Oke, kalian begitu masuk ke kelas yang namanya terbayang itu doa buat teman-teman kalian harusnya gitu kan, supaya yang terngiang dalam hati begitu masuk doa terbaik buat teman kalian. Usahakan begitu. Siap semuanya? Siap. Oke. Kita masuk ke pembelajaran yaitu adab sehari-hari. Tadi Bapak ingin tahu dulu nih pengetahuan kalian tentang adab makan dan Bapak siapa ini ada sticky note. Bapak akan bagikan. Siapa ketua kelasnya? Deal, bagi deal satu orang satu. Kalau tidak kebagian nggak usah. Kalau tidak kebagian, bagiin. Ini sini, sebelah sana bagiin. Nanti jawabannya di sini, nggak usah kasih nama ya. Tempel di depan situ. Siap ya Pak ya? Bagiin. Belakang. Satu orang satu aja. Sudah semuanya siapkan alat tulisnya? Pertanyaannya langsung jawaban, kalau saya tulis pertanyaannya. Kenapa harus makan dan minum? Yo, jawabannya gimana? Itu satu. Kenapa harus makan dan minum? Waktunya setengah menit. Yang banyak-banyak. Satu, udah kelar ya? Pertanyaan udah ya? Nomor 2 sekarang. Bagaimana? Sebutkan ya, sebutkan 3 adab makan dan minum menurut Islam. 3 aja, yang banyak-banyak. Sebutkan 3 adab makan minum menurut Islam. Yo, kau ingin tahu sebelum mau baca nih. Sudah? Yang sudah kumpulkan di depan sini. Silakan. Semuanya kumpulkan di sini, tempel masing-masing. Ayo gerak semuanya. Sudah? Semuanya udah? Oke, cukup. Siapa PJ Akidah? PJ pelajaran Akidah siapa? Belum ada. Oke, saya minta seorang Raja aja Raja. Ya, ketua kelasnya minta dibacain 4 apa 3 yang itu yang tadi ditempelkan baca. Jangan semuanya ya. Ini yang jatuh ada yang jatuh. Jatuh.
Ya. Pertanyaannya kenapa harus makan dan minum dan bagaimana ada 3 adab makan minum menurut Islam? Coba bacain aja. Kenapa kita harus makan dan minum? Karena tubuh kita perlu gizi yang baik, toyib dan berkah. Oke. Terus baca. Tata caranya makan atau minum dulu. Sebelum dan sesudah makan membaca doa dan makan makanan yang baik dan sehat. Oke, mantap. Tangan dong. Satu, bisa namanya. Terus yang terakhir, dua lagi lah. Kenapa kita harus makan dan minum? Karena kita harus mengisi perut kita agar kenyang. Nah, ya supaya perutnya terisi. Katanya kata dia. Terus Menggunakan tangan kanan sambil minum sambil duduk berdoa sebelum makan. Yang ketiga, kenapa kita harus makan dan minum? Agar tidak wafat. wah, agar tidak wafat, tidak mati. Nah, ini Bapak sengaja nih. Nah, nih. Agar tidak seperti ini. Makan dan minum itu supaya tidak begini nih. Bener nggak? Dan dan terus apa lagi? Caranya gimana? Caranya berdoa sebelum makan, dulu ketika makan dan minum dan tidak tergesa-gesa. Oke, ya tepuk tangan buat Raja. Siapa yang bisa menyimpulkan dari jawaban kalian tentang kenapa harus makan minum dan adab menurut Islam gimana? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Penyimpulan sementara dari apa yang Bapak tanyakan, kenapa harus makan minum dan bagaimana ada makan minum menurut Islam. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Belum bisa? Oke, nah ini fungsinya Bapak tanyain dari awal supaya kalian nanti penasaran apa sih, kenapa kita harus makan dan minum dan bagaimana adab makan dan minum. Oke, itu ya. Selanjutnya untuk memperdalam materi ini kita masuk ke diskusi. Oke, siap diskusi? Siap. Karena kan akidah itu udah ada kelompoknya. Coba kelompok 1 siapa kelompok 1? Kelompok 1 2, 3, 4, 5. Di sini ada kelompok 5. Kelompok 2? Kelompok 2? Ada kelompoknya. Kelompok 3? Kelompok 3. Nah, ini kan kelompok 4 nih sekarang yang akan memperdalam tentang adab makan dan minum dan lainnya. Perhatikan baik-baik. Siap kelompok 4 untuk mempresentasikan? Siap. Oke, silakan ke depan untuk presentasikan tentang adab makan dan minum. Kamu dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil belajar kami tentang adab makan dan minum. 1. Adab makan dan minum. Pengertian adab makan dan minum. Seluruh manusia membutuhkan makan dan minum yang merupakan kebutuhan atau kebutuhan dasar yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan minum artinya memasukkan makanan atau minuman yang halal dan baik ke dalam perut melalui mulut. Bagi orang tertentu seperti sakit dapat memasukkan makanan atau nutrisi melalui infus. Adapun hukum dasarnya makan dan minum itu adalah mubah atau boleh. Kita memandang bahwa makanan dan minuman adalah sebagai anugerah yang harus disyukuri sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 172. Ya,
bangkai, darah, dan babi dan binatang yang jika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya atau batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat di atas jelas bahwa makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala yaitu bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarilah makanan seperti itu karena akan mendatangkan mudarat dan juga azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makanan yang dianjurkan yaitu makanan yang memiliki dua syarat utama yaitu satu, makanan yang halal dan dua, baik atau ada unsur kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88. Allah Subhanahu wa taala melarang makanan dari hasil usaha yang batil. Misalnya makanan hasil mencuri, menipu, korupsi dan lain-lain. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melarang menghalalkan yang haram dan sebaliknya sebagaimana dijelaskan dalam Quran 5 ayat 47. Ada makan dan minum. 1. Tangan sebelum dan sesudah makan. 2. Berdoa sebelum makan. 3. Berdoa sesudah makan. 4. Berjelas jari-jari setelah makan. 5. Menunggu minum perlahan-lahan. 6. Tidak mencelak makanan yang disajikan. 7. Makan dengan tangan kanan. 8. Mengambil tindakan yang paling dekat. 9. Dilarang menyiuk makanan. 10. Berbincang-bincang dengan ringan ketika makan. 11. Duduk ketika makan. 12. Berhenti makan sebelum kenyang. 13. Mengunduh makanan yang terjatuh. 14. Membersihkan mulut setelah makan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, dari presentasi tadi ada yang perlu ditanyakan tentang apa begini? Oke, dari kelompok berapa tadi? Saya lagi dari kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Oke, silakan. Kenapa kita harus makan yang halal? Kenapa harus makan yang halal? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Kenapa? Karena jika kita memakan makanan yang haram, maka kita akan mendapatkan dosa dan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, tepuk tangan dong. Kalau yang halal gitu. Ya, ada lagi itu kelompok 2. Kelompok udah, kelompok 1 ada? Kenapa babi diharamkan? Nah, kenapa babi diharamkan? Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran dan babi juga ada unsur yang tidak baik yang bisa membahayakan kesehatan kita. Babi diharamkan sudah ada dalam Al-Quran. Terus tadi apa lagi? Ada unsur yang tidak baik. Ada unsur yang tidak baik. Mungkin bagi bagi kita karena udah dijelaskan benar-benar lebih baik menurut ilmu kedokteran juga kesehatan juga ada ya. Gitu. Lagi? Sapi halal. Halal. Karena tidak terlakukan. Bersih ya? Bersih. Tapi kenapa kalau kita makan darahnya disebut haram? Karena darah itu sudah dijelaskan dari ayat Al-Baqarah ayat 173 bahwa darah itu termasuk makanan yang halal. Itu yang jelas ya. Karena aturannya di dalam Al-Quran dikatakan surat tadi surat apa? Al-Baqarah Surat Al-Baqarah ayat ayat 173. 173. Itu menerangkan bahwa babi apa lagi? Bangkai, darah, dan hewan yang disembelih sudah bernama Allah. Luar biasa. Oke, ada lagi pertanyaan? Nanti tepuk tangan dong buat pertanyaannya. Ada lagi? Di sekitar ada lagi?
kembalikan ke kelompok 4. Dan terima kasih dari kami. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian punya gambaran ya dari mulai makanan yang diharamkan, makanan yang boleh dimakan, gitu kan tadi makanan yang boleh dimakan itu salah satunya halal dan thayyibah, gitu kan? Makanan yang boleh dimakan adalah makanan yang halalan thayyibah. Saya ingin ngecek konsentrasi kalian. Apa artinya thayyiban? Makanan yang baik. Makanan yang baik. Oke, nih kasih hadiah. Berarti konsentrasi nih. Nih. Oke. Halalan ada makanan yang halal menurut syariat. Thayyiban makanan yang baik-baik. Jadi itu dua syarat makanan itu. Ada juga yang halal tapi nggak baik. Halal syarat tapi nggak baik. Gitu kan? Ada yang baik tapi haram nggak boleh juga. Gitu. Nah itu makanannya. Nah, terus adabnya ada makan minum itu tadi mulai duduk, kemudian baca Quran. Kenapa? Karena ini, anak sekalian, Rasulullah sudah menunjukkan makan minum yang baik. Ada makanan minum. Contohkan. Contoh kalau makan minum berdiri nanti akan kayak gini jelasinnya. Kalau makan minum berdiri, karena Rasulullah mencontohkan harus duduk. Tiba-tiba makan berdiri. Ingat bahwa kita bukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nih kamu di dunia dulu makan makanannya minumnya berdiri, bukan? Siapa coba deh yang makan minum berdiri di sini? Ada nggak? Ada nggak? Yang ada lah insya Allah ya. Usahakan jangan sampai minum berdiri. Oke, terakhir karena ini waktu juga ya. Terakhir nih mau tanya. Ada 2 hadiah lagi nih buat Pak. Tadi makanan itu ada 4 jenis. Terus saya boleh jelasin dulu. Iya, tadi apa? 1. Wah, nggak bisa jelasin. 1. Apa jenis? Bangkai Darah, darah babi dan juga Hewan yang disebut Satu lagi. yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah. Oke. Penyampah dia. Oke, ya. Terakhir ada satu lagi, baru pertanyaan. Dua pertanyaan. Ada Rasulullah SAW bersabda, la tasraf wa iman. Artinya apa itu? Mantap, luar biasa. Oke. Baik, anak sekalian, nanti tugasnya adalah kalian menyebutkan 10 adab makan minum sehari-hari. Kalian tulis, kemudian dikumpulkan berempat ya. Siap ya? Oke. Baiklah anak sekalian, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kira-kira dengan pembelajaran ini kalian dapat ilmu? Dapat. Apa yang bisa diamalkan? Itu. Tadi boleh sih sekarang tidak boleh makan minum berdiri. yang makanan halal dan haram. Mengetahui makanan halal dan haram. Ya kan tuh, makanan yang diharamkan. Oke, semuanya. Baik, itu saja. Terima kasih. Kasih aplaus buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, saja. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.